klip dari partner gue. Timothy masih sangat muda, tapi dengan teknik belajar kripto, dia kaya raya. Dia baru invest 200 miliar, anak muda. Saat gue masih sangat kecil ya, gue itu punya beberapa hobi gue itu main game, main basket, dan nyari duit. Nyokap gue itu udah suka tanya sama gue, lu tuh sebenarnya mau jadi apa? Karena gue anaknya nggak bisa diem. Gue selalu coba banyak hal, gue selalu lompat dari satu hal ke hal yang lain. Bahkan dulu nyokap gue tuh bilang dia paling takut sama gue karena dia takut gue jadi anak yang pengangguran. Ya ini true story. Nyokap gue takut gue ntar di masa depan jadi pengangguran karena kerjanya gue cuma tukang kabur dari sekolah. Tapi ini yang gue bilang sama dia, gue nggak akan mau kerja ya sama orang di belakang meja. Gue nggak akan mau jadi karyawan. Gue ngeliat sekolah itu udah kayak penjara dulu. Jadi ini kisah real gue. Gue dari kecil cuma punya satu tujuan. Gue mau kerja untuk diri gue sendiri. Gue mau jadi pengusaha bagaimanapun caranya. Dan mungkin ya gue diketawain pada zaman itu. Dari kecil gue itu selalu terobsesi untuk jadi orang paling kaya. Gue selalu cari berbagai macam cara. Gimana sih caranya gue bisa jadi orang paling kaya? Gue selalu cari, rich list itu siapa aja isinya. Tapi dari kecil gue itu nggak punya roadmap dan gue juga nggak punya peta yang jelas terhadap tujuan gue itu mau ke depannya seperti apa. Gue dari kecil udah punya bakat untuk melihat peluang ya. Jadi kalau orang bilang dari kecil gue tuh udah suka usaha ya. Usaha pertama kali gue dapatkan uang itu adalah gue joki game ya. Game PC namanya League of Legends. Jadi orang mau naik rankingnya, gue jokiin ya. Gue juga gak ngerti kenapa, karena ujung-ujungnya mereka selalu balik ya ke rank mereka yang dulu. Jadi gue mulai joki itu, gue dicatin sama orang, tolong jokoin, 50.000, ya kecil dulu. Industri game itu gak sebesar sekarang. Dulu tuh game dianggap sesuatu yang sangat tabu, gak ada yang support juga. Jadi gue waktu itu cuma joki ya dapat 50.000, ya ada 100.000. Kadang dibohongin juga nggak dibayar. Gue nggak dapat uang yang stabil pada zaman itu. Nah, waktu gue mulai duduk di bangku SMA, gue mulai mikir untuk jalanin venture pertama gue, bisnis pertama gue, yaitu jualan pomade. Nah, jualan pomade ini mulai dari mana? Waktu itu gue dapat uang angpau, ya. Jadi gue minta kartu kredit dari nyokap gue. Gue ingat angkanya berapa? 2 juta rupiah. 2 juta ini gue pakai untuk belanja pomade di website namanya DHgate sama Global Sources. Gue pesen, datang ke sini batch pertama, lalu gue coba jualin semuanya. Gue jualin tuh di Kaskus dan juga di Tokopedia waktu transisi awal-awal. Tokped tuh nggak seperti sekarang, masih jelek banget websitenya, masih clunky banget ya. Pokoknya jelek banget lah zaman dulu. Dan di situ gue bisa manipulasi ads-nya. Jadi cost per click itu murah sekali, terus gue muncul paling atas. Nah itu yang gue lakukan di pomade gue waktu itu. Gue dari kecil terobsesi untuk baca-baca buku-buku orang sukses ya, komik-komik seperti Enzo Ferrari, Warren Buffett, Bill Gates. Tapi gue selalu paling terobsesi sama Warren Buffett. Beli saham bisa jadi kaya. Karena bikin software tuh gue tahu susah. Ya, gue ngeliat kayaknya susah nih coding. Tapi kalau beli saham untuk jadi kaya, nah itu gue bisa. Tapi bodohnya waktu itu, gue mikir, kalau bikin perusahaan seperti